Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Dr. Mona Adha MPD dan Bapak Edi Siswato SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik dan teman-teman sekalian yang telah berkesempatan hadir dalam kelas virtual hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Erina Judita sebagai moderator dan beberapa presentator lainnya yang terdiri atas Ferdi Trioko, Aksola Hadi, M. Ilham Safaat, Made Silviani, dan Najwa Trisakti Nayuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Lainnya. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Najwa Trisakti Nayuan. Kepadanya, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian politik dan hukum. Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, polistai. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri, atau negara. Sedangkan tata taya berarti urusan. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku, kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Najwa Trisakti Nayuan atas pemaparan materinya, dan untuk selanjutnya kepada Saudara Ferdi Trioko. Kepadanya, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Di sini saya menyampaikan tentang yaitu peranan politik dalam pembentukan hukum. Menurut Daniel Eslev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada kesinambungan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Menurut Daniel Eslev tahun 1990. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik selalu resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vakum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu, institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal atau institusi politik dalam hal lembaga-lembaga negara lainnya, dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwasanya pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengukuh pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu sosial dan politik. Nah, ilmu dapat dimengerti sebagai pengetahuan tentang struktur dan perilaku dunia natural dan fisik yang menuntut adanya sebuah pembuktian dan syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menerangkan keberadaan sebuah fenomena lazimnya diupayakan melalui proses penelitian, yaitu untuk menjawab pernyataan mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejala-gejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat. Dalam pengertian sederhana, ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas fenomena atau gejala sosial
yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sosialnya. Nah, selanjutnya dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pemerintah, interaksi publik, kompromi, dan konsensus, serta power dan distribusi sumber-sumber dalam interaksi publik tertentu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ferdi Trioko atas pemaparan materinya, dan untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Saudara Aqsol Hadi, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antar ilmu sosial dan politik. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas, sejalan dengan pengertian sebelumnya, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit, di mana istilah ilmu sosial mengalami spesialisasi makna, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang hanya digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai bagian subordinat yang tak terpisahkan dari ilmu sosial. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Aqsol Hadi, dan untuk pemaparan materi selanjutnya kepada Saudari Made Sifriani, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada teori-teori dalam ilmu sosial dan politik. Yang pertama adalah Karl Marx, yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan ilmu sosial. Pada masa hidupnya, Marx menghasilkan berbagai karya yang berkembang dengan luar biasa karena terfragmentasi ke dalam berbagai tema. Misalnya saja melalui buku manuskrip yang berisi kritik ekonomi politik, Grundrisse yang berisi tentang epistemologi, metodologi, transisi dari feodalisme dan kapital. Yang kedua ada Max Weber, yang dikenal dengan berbagai karya besarnya, mulai dari bidang sosiologi agama, sejarah, hukum, metodologi, sampai pada sosiologi musik. Sampai sekarang banyak dari hasil pemikirannya yang masih mendapatkan perhatian. Misalnya saja rasionalisasi sebagai proses yang tidak mungkin ditawar, akan tetapi sifatnya ambivalen. Yang ketiga ada Emil Durkheim. Proyek intelektual Emil Durkheim berkaitan dengan dua problem utama. Yang pertama yaitu mengenai otonomi sosial sebagai level realitis yang khas dan tidak dapat reduksi menjadi wilayah-wilayah psikologis individu, tetapi memerlukan penjelasan dengan mendasarkan pada kerangkanya sendiri. Yang kedua, mengenai krisis modernitas atau putusnya ikatan-ikatan sosial tradisional karena industrialisasi, pencerahan, dan individualisme. Kedua problem yang saling berkaitan tersebut hanya akan dapat diatasi dengan observasi empiris terhadap hukum yang mengendalikan dunia alamiah dan juga dunia sosial. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudari Made. Dan untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Saudara M. Ilham Safaat, kepadanya disilahkan. Moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan masyarakat sipil dan politik. Masyarakat sipil sangat diperlukan dalam negara demokratis. Partisipasi masyarakat sipil ini yang akan menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan masyarakat sipil ini bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita menganut sistem demokrasi, masyarakat sipil pun bisa protes jika pemerintah tidak bisa melakukan kewajibannya, atau menurut pemerintah
agar turun dari jabatannya karena melakukan hal yang melanggar hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak menjadi makanan kaum elit saja, tapi mengalami reeksaminasi oleh masyarakat secara transparan dan terus-menerus di ruang publik. Tidak saja pada masa pemilu. Dalam konteks penumbuhan elemen demokrasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari komponen dasar demokrasi, yakni partisipasi aktif dari civil society. Hal ini berarti perlu mengembalikan hak-hak rakyat sebagai stakeholders di dalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan keterkaitan antara demokrasi, otonomi, dan partisipasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilham atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya politik sebuah kebijakan yang digunakan atau dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Sedangkan hukum merupakan salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara. Dan antara kedua ini saling berhubungan satu sama lain, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.